Kita mulai dari yang bikin trauma sampai pemerintah ketakutan. Nomor 10, Suspiria. Film Suspiria yang rilis tahun 2018 ini sebenarnya adalah sebuah film remake dari film horor klasik tahun 1977 dengan judul yang sama. Ceritanya berfokus pada seorang penari muda asal Amerika Serikat bernama Susie Bennion yang baru saja pindah ke Berlin untuk bergabung dengan sebuah akademi tari ternama yang sangat bergengsi. Namun seiring berjalannya waktu, Susie mulai menyadari bahwa akademi tari tempat dia bernaung itu ternyata menyimpan rahasia kelam dan dijalankan oleh sebuah sekte penyihir yang sangat menyeramkan. Alasan utama kenapa film ini dilarang tayang secara komersial di Indonesia karena visualnya yang dinilai kelewat ekstrim sama lembaga sensor film. Sepanjang film, penonton disuguhi banyak banget adegan sadis yang terlalu parah. Mulai dari mutilasi tubuh yang digambarkan secara jelas, ritual pemujaan setan yang aneh, sampai adegan kekerasan yang sangat sadis. LSF menganggap scene-scene di film ini benar-benar melanggar batas norma serta bisa bikin penontonnya mengalami trauma. Setelah resmi dilarang tayang di seluruh bioskop tanah air, nasib film ini otomatis langsung hilang dari jalur distribusi bioskop reguler Indonesia. Tapi uniknya, film ini tetap jadi perbincangan yang sangat dicari sama para pecinta film horor lokal lewat jalur alternatif. Nomor 9, Dirty Grandpa. Film komedi dewasa asal Amerika Serikat yang rilis tahun 2016 ini menampilkan duet akting antara Robert De Niro dan Zac Efron. Di dalam film ini, penonton diajak mengikuti kisah seorang pemuda kaku bernama Jason Kelly yang terpaksa menemani kakeknya yang baru menduda, Dick Kelly, untuk pergi berlibur ke Florida. Perjalanan mereka langsung berubah menjadi kekacauan besar karena sang kakek ternyata punya kepribadian yang sangat liar, gemar berpesta, dan terus-menerus menyeret cucunya ke situasi yang memalukan tepat beberapa hari sebelum hari pernikahan Jason. Di balik keseruan cerita, lembaga sensor film justru menemukan banyak sekali pelanggaran norma sehingga memutuskan untuk melarang total film ini di Indonesia. Pelarangan tersebut terjadi karena seluruh durasi film dipenuhi oleh kata-kata yang kasar, adegan telanjang, serta adegan pesta seks anak muda yang dinilai berlebihan. Semua adegan yang disajikan secara terang-terangan itu dianggap sangat tidak sesuai dengan nilai kesopanan serta moralitas masyarakat Indonesia. Keputusan tegas dari pihak LSF tersebut pada akhirnya membuat film komedi ini kehilangan seluruh akses distribusi resminya di pasar Indonesia. Dampak langsungnya adalah tidak ada satupun bioskop maupun stasiun televisi di Indonesia yang menayangkan film ini secara resmi. Dan buat kalian yang pengen buat video ala singkat cerita, kita udah bongkar caranya di sini. Klik link di deskripsi karena kita buka aksesnya minggu depan. Nomor 8, Noah. Karya Hollywood yang dirilis pada tahun 2014 ini merupakan sebuah film drama petualangan yang disutradarai oleh Darren Aronofsky dan dibintangi oleh Russell Crowe. Cerita dalam film ini diangkat dari kisah agama yang sangat terkenal, yaitu tentang perjuangan seorang pria bernama Nuh yang mendapatkan amanat untuk membangun sebuah kapal besar raksasa. Kapal tersebut dibuat dengan tujuan untuk menyelamatkan keluarganya beserta berbagai jenis hewan di bumi dari bencana banjir dahsyat yang dikirim untuk menyapu bersih peradaban manusia. Masalah besar kemudian muncul ketika film ini hendak dimasukkan ke pasar Indonesia, di mana lembaga sensor film secara resmi melarang penayangannya karena alasan agama. Pelarangan ini terjadi karena film tersebut menampilkan fisik dari sosok Nabi Nuh, yang mana hal ini sangat dilarang dalam ajaran agama Islam demi menjaga kesucian dan menghindari penyimpangan. Selain itu, alur cerita yang disajikan di dalam film juga dianggap memiliki banyak perbedaan yang cukup jauh dengan sejarah yang tertulis di dalam kitab suci. Penolakan total dari pihak LSF ini membuat pihak distributor resmi sama sekali tidak bisa mengedarkan salinan film tersebut ke bioskop di seluruh wilayah Indonesia. Alhasil, film ini tidak pernah mendapatkan giliran tayang di layar lebar bioskop lokal ataupun diputar di stasiun televisi nasional. Nomor 7, Schindler's List. Sebuah karya sinema sejarah garapan sutradara Steven Spielberg yang rilis pada tahun 1993 ini menceritakan kisah nyata seorang pengusaha asal Jerman bernama Oskar Schindler. Di dalam film drama biografi ini, penonton diperlihatkan bagaimana perjuangan Oskar Schindler yang awalnya merupakan seorang pencari keuntungan di masa perang berubah menjadi penyelamat bagi lebih dari 1.000 orang Yahudi. Pria ini menghabiskan seluruh kekayaan pribadinya untuk mempekerjakan mereka di pabrik-pabrik miliknya agar terhindar dari pembantaian yang dilakukan oleh tentara Nazi selama peristiwa Holocaust. Langkah film ini untuk masuk ke Indonesia terhenti total setelah lembaga sensor film mengeluarkan keputusan resmi untuk melarang penayangannya. Pelarangan tersebut dilakukan bukan hanya karena film ini memuat banyak sekali adegan kekerasan brutal dan ketelanjangan yang sangat parah. Alasan yang jauh lebih sensitif adalah karena pemerintah Indonesia pada masa itu khawatir isi cerita film ini membawa muatan propaganda politik pro-Israel atau paham Zionisme yang bisa memicu konflik. Akibat dari keputusan pemblokiran tersebut, seluruh hak edar film ini langsung dicabut dan tidak bisa diakses di jaringan bioskop tanah air. Keadaan ini membuat masyarakat Indonesia sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk menyaksikan film pemenang Piala Oscar ini secara resmi.
Nomor 6, Fifty Shades of Grey. Film drama romantis asal Amerika Serikat yang rilis pada tahun 2015 ini diadaptasi dari sebuah novel bestseller karya E.L. James dengan judul yang sama. Alur ceritanya berpusat pada hubungan asmara yang tidak biasa antara seorang mahasiswi sastra bernama Anastasia Steele dan seorang miliarder muda yang sukses bernama Christian Grey. Hubungan mereka menjadi sangat rumit ketika Anastasia mulai mengetahui bahwa Christian memiliki kelainan seksual yang menyimpang dan rahasia, di mana pria tersebut sangat menyukai aktivitas BDSM dalam kehidupan intimnya. Melihat banyaknya adegan yang tidak biasa tersebut, lembaga sensor film langsung mengambil tindakan tegas dengan melarang total film ini untuk masuk ke pasar Indonesia. Alasan pelarangannya sangat jelas, yaitu karena sepanjang durasi film dipenuhi oleh adegan hubungan badan yang sangat parah, vulgar, serta menampilkan praktik BDSM secara terang-terangan. Dampak dari keputusan pelarangan tersebut membuat film yang sempat viral di dunia ini sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk tampil di layar lebar bioskop Indonesia. Pihak penyalur tidak diberikan izin sedikit pun untuk mengedarkan atau mempromosikan film ini di dalam negeri secara resmi. Jangan lupa subscribe dan follow Singkat Cerita agar kita jadi channel edukasi pertama di dunia yang mencapai 10 juta follower dan subscriber di 3 platform pada tahun 2027. Nomor 5, Balibo. Film drama sejarah buatan negara Australia yang rilis tahun 2009 ini menceritakan tentang kejadian nyata yang menimpa 5 orang wartawan asing pada tahun 1975. Di dalam film ini, penonton diperlihatkan kisah para wartawan tersebut yang sedang meliput kejadian di daerah Balibo, tepat sebelum tentara Indonesia datang masuk ke wilayah Timur-Timur. Cerita menjadi sangat menegangkan karena kelima wartawan asing itu akhirnya tewas di tengah-tengah situasi perang yang sedang bergejolak di sana. Pemerintah Indonesia lewat lembaga sensor film kemudian melarang film ini ditonton karena isi ceritanya dianggap bisa bikin nama baik militer Indonesia menjadi jelek. Pelarangan ini dilakukan karena di dalam film digambarkan bahwa tentara Indonesia yang sengaja menembak mati kelima wartawan asing tersebut. Pemerintah khawatir jika film ini ditonton oleh masyarakat, hal itu bisa memicu rasa benci kepada militer dan merusak hubungan baik antara negara Indonesia dengan negara luar. Karena larangan keras tersebut, film ini sama sekali tidak boleh diputar di bioskop-bioskop yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Dampaknya, masyarakat tidak akan pernah bisa menemukan film ini di televisi ataupun di tempat penyewaan film resmi di dalam negeri. Nomor 4, Parts of the Heart. Film Indonesia buatan tahun 2012 ini merupakan sebuah karya sinema yang disutradarai oleh Paul Agusta. Di dalam film ini, penonton disajikan 8 cerita pendek yang mengikuti perjalanan hidup seorang pria gay bernama Peter dari masa kanak-kanak hingga dia menginjak usia dewasa di Jakarta. Seluruh bagian cerita di dalamnya berusaha menggambarkan ribetnya pencarian jati diri, konflik asmara, hingga bagaimana cara Peter menghadapi kenyataan hidup sebagai bagian dari kelompok minoritas. Langkah film ini untuk bisa dinikmati oleh masyarakat luas akhirnya terhenti setelah lembaga sensor film menolak memberikan izin edar resmi. Pencekalan tersebut dilakukan karena isi film secara keseluruhan dinilai terlalu terang-terangan dalam menampilkan unsur serta tema kehidupan kaum LGBT. Pihak LSF menganggap bahwa penggambaran hubungan sesama jenis yang digambarkan di dalamnya benar-benar bertolak belakang dengan norma budaya serta nilai moral keagamaan yang berlaku di Indonesia. Keputusan penolakan dari LSF ini secara otomatis membuat film tersebut kehilangan haknya untuk ditayangkan di seluruh bioskop tanah air. Selain tidak bisa masuk bioskop, film ini juga tidak diizinkan untuk disiarkan di stasiun televisi nasional manapun. Nomor 3, The Look of Silence. Film dokumenter yang rilis pada tahun 2014 ini merupakan karya kedua dari sutradara Joshua Oppenheimer yang membahas sejarah kelam di Indonesia. Di dalam film ini, fokus cerita diarahkan pada seorang pria bernama Adi yang berprofesi sebagai tukang kacamata, di mana dia memberanikan diri untuk mendatangi dan mewawancarai langsung orang-orang yang dulu membunuh kakaknya. Melalui obrolan tersebut, penonton diperlihatkan bagaimana keluarga korban harus hidup berdampingan dengan rasa takut di tengah masyarakat yang menganggap para pembunuh itu sebagai pahlawan. Pihak lembaga sensor film kemudian mengambil tindakan tegas untuk melarang total penayangan film ini karena alasan keamanan dan stabilitas politik nasional. Pelarangan terjadi karena film ini mengangkat isu sensitif seputar pembantaian massal tahun 1965 yang dinilai bisa membuka luka lama sejarah dan memicu keributan antar warga. Pemerintah khawatir jika film ini diputar secara bebas, isi ceritanya dapat menyebarkan pandangan yang menyudutkan pihak tertentu dan mengganggu ketentraman umum. Dampak dari adanya keputusan boikot resmi tersebut membuat film dokumenter ini tidak pernah mendapatkan izin untuk diputar di seluruh bioskop komersial Indonesia. Bukan cuma di bioskop, pemutaran yang sempat diadakan oleh mahasiswa di beberapa kampus pun sempat dibubarkan karena tidak memiliki izin edar resmi. Nomor 2, Jagal. Film dokumenter buatan tahun 2012 ini merupakan film pertama yang dibuat oleh sutradara asing bernama Joshua Oppenheimer sebelum dia bikin film Senyap. Di dalam film ini, penonton ditunjukkan hal yang sangat aneh dan bikin kaget, yaitu cerita dari sisi orang-orang yang dulu ikut membunuh banyak orang pada tahun 1965 di Indonesia. Hal yang bikin geleng-geleng kepala adalah karena para pembunuh ini malah merasa bangga, tertawa-tawa, dan dengan senang hati mempraktikkan kembali cara mereka menyiksa dan menghilangkan nyawa orang-orang yang dituduh sebagai komunis.
komunis. Pemerintah Indonesia langsung melarang keras film ini ditonton oleh masyarakat karena alasan sejarah masa lalu yang sangat sensitif. Alasan utama pencekalan ini adalah karena isi film dianggap bisa membongkar cerita lama yang seram dan bisa bikin masyarakat menjadi ribut satu sama lain. Pemerintah takut kalau orang-orang menonton film ini nanti bakal terjadi demo besar-besaran dan membuat kondisi negara menjadi tidak aman karena melihat para pelaku pembunuhan yang tidak dihukum. Karena adanya larangan keras dari pemerintah, film yang sangat terkenal di luar negeri ini tidak pernah boleh diputar di bioskop-bioskop seluruh Indonesia. Stasiun televisi di dalam negeri juga tidak ada yang berani menayangkannya karena tidak punya izin resmi. Nomor 1. Pagar Kawat Berduri. Film hitam putih jadul buatan Indonesia yang rilis tahun 1961 ini merupakan sebuah film drama perang yang disutradarai oleh Asrul Sani. Di dalam film ini, cerita berfokus pada kehidupan para pejuang Indonesia yang sedang ditahan di dalam sebuah kamp penjara milik tentara Belanda. Hal yang ditonjolkan di film ini adalah hubungan komunikasi dan interaksi psikologis antara para tahanan dengan seorang perwira Belanda yang bertugas menjaga penjara tersebut. Film ini langsung dilarang ditonton dan ditarik dari peredaran karena dianggap tidak cocok dengan semangat perjuangan bangsa pada masa itu. Pencekalan ini terjadi karena pihak Lembaga Kebudayaan Rakyat yang dekat dengan PKI protes keras. Sebab film ini menggambarkan sosok perwira Belanda dengan sifat yang terlalu baik, ramah, dan humanis. Pihak yang protes merasa film ini bisa melemahkan rasa benci masyarakat terhadap penjajah dan dianggap kurang revolusioner untuk ditonton rakyat Indonesia. Setelah dilarang dan memicu keributan besar di dunia politik film saat itu, nasib film ini akhirnya disimpan rapat-rapat di dalam arsip negara dan tidak pernah diputar lagi di bioskop umum. Karena dilarang total sejak zaman dulu, masyarakat zaman sekarang hampir tidak bisa lagi menemukan atau menonton film ini di media manapun. Walaupun begitu, film ini tetap mencatatkan namanya di dalam buku sejarah perfilman Indonesia sebagai salah satu film lokal pertama yang pencekalannya sampai melibatkan perdebatan presiden dan tokoh-tokoh besar negara.